Pada Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar ya Tuhan, biar Engkau sertai kami, tuntun kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau berkati Pak Warni orang ya Tuhan, yang akan mengajar kami nanti ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran beliau ya Tuhan bisa kami terapkan, bisa kami tangkap ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Juga berkatilah alat-alat yang kami pakai ya Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Dan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat siang ya. Agak siang dia sudah di Wita ya, di waktu Indonesia bagian tengah ya. Betul. Tuhan berkati. Silakan Pak Roni. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Sepertinya materinya sudah didapatkan. Ya, udah Pak. Karena saya sudah kirimkan. Dan saat ini kita akan belajar, masih merupakan kelanjutan dari minggu kemarin kita berhenti, kita melihat beyond leadership atau kepemimpinan tanpa batas ini. Dengan kita boleh melihat ada fase-fase yang membuat kita bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang dewasa, menjadi seorang pemimpin yang matang, menjadi seorang pemimpin pilihan Tuhan yang tanpa batas. Tanpa batas di sini berarti bahwa Anda bisa berkembang menjadi seorang pemimpin yang dimanapun Tuhan tempatkan Anda, maka disitulah posisi Anda berada. Sehingga sebenarnya sebagai seorang pemimpin pilihan Tuhan, Anda tidak perlu takut yang namanya Anda akan digencet. Anda akan dikudeta, Anda akan tidak dianggap di dalam kepemimpinan Anda. Tidak perlu Anda khawatir sampai ke situ. Oleh karena apa? Oleh karena ketika Tuhan membentuk Anda, maka Tuhan akan membuat Anda kemampuan dan kapasitas kepemimpinan Anda itu semakin hari bukan semakin mengecil, bukan semakin orang bisa rebut, tetapi justru akan membuat kepemimpinan Anda itu meluas tanpa batas. Nah, mungkin ada teman-teman yang berpikirlah, buktinya Yesus saja dikhianati oleh Yudas Iskariot. Tapi Anda harus tahu bahwa pola kepemimpinan Yesus atau kepemimpinan Yesus yang ada di dalam Alkitab kita itu adalah unik. Mengapa unik? Oleh karena ada misi yang harus diemban oleh pemimpin, oleh Tuhan Yesus ya, sebagai seorang pemimpin. Apa tugas yang diemban oleh Tuhan Yesus? Dia harus menjalankan misi keselamatan. Dan misi keselamatan itu dengan cara dia mati di salib. Nah, untuk itu dia membutuhkan seorang Yudas Iskariot. Sehingga kita tidak melihat kepemimpinan tanpa batas di dalam pola kepemimpinan Yesus itu dengan paradigma yang sempit bahwa ternyata Yesus itu seorang pemimpin yang gagal. Tidak, oleh karena dia tetap menjalankan misi Bapa yang dikerjakan di dalam diri dan di dalam kepemimpinannya. Nah, karena itu pada pagi siang hari ini mari kita akan coba lihat bahwa di dalam melengkapi kita sebagai seorang pemimpin, melewati fase-fase pengembangan diri seorang pemimpin yang minggu lalu kita sudah pelajari bersama-sama dengan teori yang diberikan oleh J. Robert Clinton, maka pada siang hari ini kita sama-sama akan melihat bahwa sebenarnya kuasa kepemimpinan yang Anda miliki sebagai pemimpin pilihan Tuhan itu juga adalah kuasa kepemimpinan yang tanpa batas. Nah, mari Anda teman-teman boleh siapkan materi Anda dan kita akan pelajari dalam kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan dan setelah itu kita akan masuk dalam bahasan atau diskusi. Nah, baik. Kita sudah melihat minggu yang lalu bahwa no complete authority, no leadership. Artinya tidak ada kuasa yang lengkap, maka pasti tidak ada kepemimpinan. Nah, ini berlaku dalam semua lini kepemimpinan, tidak terkecuali kepemimpinan Kristen, tidak terkecuali kepemimpinan dalam gereja.
no complete authority, no leadership. Anda tidak memiliki kuasa yang lengkap, maka Anda tidak akan memimpin secara sesungguhnya. Ambil contoh, mungkin teman-teman pernah melihat atau bahkan mungkin pernah mengalami bagaimana Anda mendapatkan sebuah tanggung jawab kepemimpinan, tetapi tidak disertai dengan otoritas. Yang seringkali kita kenal dengan nyinyiran dari orang-orang yang mengalami hal itu, mereka nyinyirnya begini, iya sih, kepalanya dilepas, tapi ekornya masih dipegang. Itu bayangan dari seorang pemimpin yang tidak mendapatkan otoritas atau kuasa kepemimpinan yang lengkap, yang sempurna, maka dia tidak bisa memimpin secara baik. Kenapa? Karena otoritasnya tidak dipegang oleh dia, dipegang oleh orang lain. Sehingga dia hanya menjalankan kepemimpinan secara terbatas, yaitu tidak dapat menggunakan kuasa kepemimpinan. Nah, kuasa kepemimpinan sendiri menjadi faktor utama yang menentukan pertama keabsahan. Yang kedua, legitimasi. Yang ketiga, efektivitas. Dan yang keempat, efisiensi kepemimpinan. Itu menurut seorang pakar kepemimpinan, Bernard M. Bass. Teman-teman boleh melihatnya, kalau punya bukunya, teman-teman boleh lihat dalam bukunya, memang masih dalam bahasa Inggris sih, Stockdale's Leadership Handbook. Itu kutipan dari Bernard M. Bass itu ada dalam buku itu. Nah, apa yang ditandaskan oleh Bass di sini tidak lain daripada sebenarnya banyak orang ketika ditanya, kenapa kamu jadi pemimpin di sini? Apa yang dilakukan? Mereka menunjuk pada apa? Mereka menunjuk pada secari kertas yang membuktikan bahwa mereka pegang SK. Saya mau katakan bahwa kuasa kepemimpinan itu bukan pada secari SK, surat keputusan, bukan. Surat keputusan itu hanya merupakan tanda bahwa Anda itu pemimpin yang sah. Tanda. Sama seperti Anda ikut sebuah pendidikan atau training. Ketika Anda lulus, Anda diberikan kalau training sertifikat, kalau pendidikan formal khususnya, Anda mendapatkan ijazah. Tetapi ketika Anda mendapatkan sertifikat, ketika Anda mendapatkan ijazah, apakah pengetahuan Anda cukup mumpuni? Apakah pengetahuan Anda itu cukup bisa menjawab dalam dunia kerja? Belum tentu. Karena apa? Sekali lagi, sertifikat maupun ijazah dengan IP yang sebagus mungkin sekalipun, itu tidak menjamin Anda itu pekerja yang berkualitas. Tidak menjamin. Mengapa tidak menjamin? Karena sebenarnya sertifikat dan ijazah itu hanya merupakan tanda bahwa Anda pernah belajar, Anda pernah ikut training. Nah, SK juga seperti itu fungsinya. SK itu hanya merupakan sebuah tanda bahwa memang pemimpin di atas Anda mempercayakan Anda menjadi seorang pemimpin. Tetapi kuasa kepemimpinan itu tidak ada pada yang namanya surat keputusan. Tidak ada. Demikian juga dengan legitimasi. Legitimasi kepemimpinan Anda itu bukan berdasarkan pada surat keputusan, tetapi pada pengakuan yang diberikan khususnya oleh orang-orang yang Anda pimpin bahwa Anda adalah pemimpin mereka. Nah, disinilah kuncinya. Legitimasi itu. Nah, bagaimana caranya Anda mendapatkan pengakuan? Tidak lain dan tidak bukan. Legitimasi itu hanya dapat Anda miliki dari pengakuan orang yang Anda pimpin ketika Anda bisa menjalankan kuasa kepemimpinan. Sama halnya dengan efektivitas dan efisiensi kepemimpinan. Pak Roni, mungkin diterjemahkan arti legitimasi karena mungkin masih asing bagi adik-adik kita. Baik, terima kasih Pastor. Legitimasi itu menunjuk pada pengakuan bahwa Anda itu sah pemimpin. Gitu. Anda itu sah menjadi pemimpin. Ada pemimpin yang legitimate, ya, pemimpin yang mendapatkan pengakuan bahwa Anda betul adalah seorang pemimpin. Ambil contoh, teman-teman yang saya ajarkan selama beberapa minggu ini, setelah saya mengajari Anda, maka Anda bisa nilai
apakah saya ini layak jadi pengajar Anda atau tidak. Ketika Anda mengatakan bahwa saya layak jadi pengajar Anda memberikan kepada saya legitimasi bahwa saya ini adalah pengajar Anda. Tanpa saya keluar-keluar di mana-mana, Anda sendiri akan mengetahui, oh Pak Roni Worang itu memang dia guru saya, dia dosen saya. Itu ya legitimasi tanpa saya minta. Ketika Anda sudah merasakan bagaimana saya bisa mengajar, Anda bisa memberikan legitimasi tersebut. Ya, nah itu yang dimaksud dengan legitimasi. Efektivitas dan efisiensi kepemimpinan juga ketika Anda mempergunakan kuasa kepemimpinan, Anda akan lihat Anda tidak perlu tarik urat leher sekalipun. Orang tetap mengakui Anda pemimpin. Anda tidak perlu minta tunjangan jabatan sekalipun. Orang tetap akan akui Anda adalah pemimpin mereka. Ketika Anda menggunakan yang namanya kuasa kepemimpinan. Nah, mari kita perhatikan kuasa kepemimpinan itu dalam pengajaran Yesus. Mari buka bersama-sama Alkitab dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 42 sampai 45. Saya sudah menyiapkan juga di screen sehingga teman-teman bisa ikut membacanya. Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ada hilang, ada yang tidak muncul di slide mungkin ini dia. Oke, nah Anda perhatikan secara khusus ayat 42. Ada satu kata yang saya berikan font color atau warna huruf warna biru. Anda perhatikan. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, seringkali kita perhatikan kuasa kepemimpinan ini banyak disalahgunakan oleh banyak pemimpin. Kenapa? Banyak faktor. Tetapi kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Alkitab, cuma satu, kedagingan. Kedagingan seorang pemimpin menyebabkan kuasa kepemimpinan yang Yesus berikan kepada seorang pemimpin Kristen itu dilakukan dengan semau buah, semau atau seenaknya kita sebagai seorang pemimpin. Itu yang menyebabkan kuasa kepemimpinan itu banyak disalahgunakan. Nah, karena itu mari coba kita perhatikan apa-apa yang menjadi penekanan dalam pengajaran Yesus tentang kuasa kepemimpinan. Nah, kata kuasa dalam ayat 42 yang tadi saya berikan huruf berwarna biru tadi, ya, dapat lihat di screen ini. Nah, kita perhatikan kata kuasa itu dalam bahasa Yunani adalah kateksosiazo, ya, kateksosiazo. Yang punya arti secara kamusnya menjalankan kuasa atau memegang atau menggunakan yang namanya power, kekuasaan atau kekuatan. Sehingga ketika kita perhatikan ayat pembacaan kita ayat 42, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya, ya, menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Maka kalau kita perhatikan arti daripada kata kuasa, maka sebenarnya kita perhatikan di sini mereka itu menggunakan power, menggunakan kekuatan, menggunakan kuasa dengan keras atas mereka. Anda perhatikan teman-teman, ya. Baru disebut saja kuasa, baru saja disebut kekuatan.
Itu sesuatu yang dahsyat. Apalagi kalau kuasa, apalagi kalau kekuatan atau power itu dipergunakan secara keras. Bisa dibayangkan betapa ngerinya. Betapa ngerinya. Coba teman-teman mungkin bisa punya kesaksian, teman-teman. Kadang-kadang kita ketemu dengan seorang pemimpin, oleh karena dia begitu berwibawa, sampai kita bukan cuma sekedar hormat, malah kita justru takut. Sedapat mungkin kalau kita bisa menghindar dari dia, kita bisa menghindar. Ambil contoh, ketika kita mau keluar dari ruangan, kita lihat pemimpin kita baru mau masuk lewat pintu utama, maka karena kita segan dengan pemimpin tersebut, kita malah memang tetap mau keluar, tapi kita ambil bukan lewat pintu utama, lewat pintu samping. Pernah enggak punya pengalaman seperti itu? Anda tidak punya kesalahan apa-apa, tapi oleh karena otoritasnya itu atau kuasanya begitu kuat dalam diri Anda, menyebabkan Anda memberikan penghormatan dia agak over. Bukan penghormatan sebenarnya, tapi justru takut ketemu. Padahal kalau Anda ketemu juga tidak ada masalah, toh. Dia tidak akan dengan galak, kamu mau kemana? Cuma karena kita terlalu menghormati orang itu, maka kita menghindar, kita ambil pintu lain. Kita masuk kita keluar ruangan itu melalui pintu samping. Seperti itu. Ini saja sudah mengerikan. Apalagi Anda perhatikan ketika Yesus mengatakan, coba perhatikan pemimpin bangsa-bangsa, cara memerintahnya itu seperti itu. Di pundak mereka saja itu dan di dada mereka itu juga sudah ada punya kuasa untuk memimpin. Sudah punya kekuatan. Nah, begitu mereka terapkan dengan kekuatan keras yang cenderung untuk menindas. Ya, itu. Nah, yang menarik kata kuasa dalam konteks kepemimpinan para raja kemudian dikontraskan oleh Yesus dengan kepemimpinan hamba yang saat itu tidak populer. Bayangkan, teman-teman, ya. Jangankan orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi yang mendapatkan kepercayaan duduk atau memiliki sebuah tanggung jawab kepemimpinan pada waktu itu, Anda perhatikan, mereka itu memang bukan cuma berwibawa, sangar. Ya, galaknya minta ampun, nggak karu-karuan. Itu pola kepemimpinan yang ada pada zaman Tuhan Yesus. Tapi Yesus secara santai coba mengubah mindset daripada para murid dan audiens atau pendengar yang mendengarkan ajarannya. Tidak demikian di antara kamu, kata Tuhan Yesus, ya, di dalam ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Anda perhatikan. Ini sangat tidak populer. Oleh karena, ya ngapain? Namanya pemimpin. Pemimpin bos. Tinggal tunggu tinggal taunya perintah. Tinggal taunya komando. Tinggal taunya suruh. Perhatikan. Tetapi pola kepemimpinan, kuasa kepemimpinan yang coba ditanamkan oleh Tuhan Yesus justru berlawanan. Pemimpin itu bukan bos yang harus dilayani, tetapi pemimpin itu adalah seorang hamba yang justru menjalankan kuasa kepemimpinannya dengan melayani. Nah, ini hal yang luar biasa. Ini akan menjadikan kepemimpinan Anda itu kepemimpinan tanpa batas. Kepemimpinan tanpa batas itu bukan kepemimpinan dengan kuasa semena-mena. Bukan dengan kuasa kepemimpinan yang cenderung menindas orang lain, menakut-nakuti orang lain, menteror orang lain. Tidak seperti itu. Kuasa kepemimpinan tanpa batas justru ketika Anda mampu menunjukkan kualitas pelayanan yang terbaik. Kualitas kepemimpinan yang terbaik. Saya ambil contoh ya. Bagaimana seorang pemimpin dengan semangat melayani, tetapi justru bisa memimpin orang lain. Saya ambil contoh. Siapa yang berkenan untuk dijadikan contoh di sini?
Siapa yang mau berkenan? Coba. Ya, siapa namanya? Daniel. Hah? Siapa namanya? Daniel. Daniel. Saya ambil contoh, Daniel misalnya. Dia mau menjadi seorang pemimpin, tetapi dia coba untuk menjadi pemimpin yang melayani. Kita ambil contoh ya, Daniel ini pemimpin di gereja. Kita ambil contoh seperti itu. Daniel, kalau boleh saya tahu, kira-kira di gerejamu kamu sering kali kerjakan apa? Atau apa tanggung jawabmu di gereja lokalmu? Apa? Worship leader? Iya, Pak. Worship leader. Sekolah minggu pemuda. Sekolah minggu dan pemuda. Oke. Kita ambil contoh masalah pemuda. Ketika Daniel menjalankan kuasa kepemimpinan dengan cara melayani, perhatikan. Dia melayani pemuda yang jarang pemimpin pemuda gereja yang ada di kotamu itu lakukan. Kira-kira seperti apa? Kira-kira seperti ini. Dia coba melayani pemuda melalui jalur konseling. Sehingga ada banyak anak pemudanya yang bisa mendapatkan solusi ketika mereka menghadapi masalah. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Coba teman-teman. Yang akan terjadi adalah pemuda-pemudi yang dia pimpin melalui memberikan nasihat itu. Gimana kira-kira? Teratasi masalah mereka? Kira-kira? Halo? Bisa teratasi, bisa terjawab, bisa ada solusi kira-kira? Ada kan? Bisa. Nah, teman-teman pemuda yang mendapatkan solusi itu, mereka tidak akan tinggal diam. Ketika ada teman pemuda dari gereja lain misalnya, yang punya masalah, mereka akan bilang, coba kamu datang ke Daniel deh. Dia itu orang yang bijak. Dia itu dapat karunia khusus untuk menasehati. Nah, kira-kira teman pemuda dari gereja lain itu mau datang atau tidak? Mau coba atau tidak? Mau. Pastilah mau ya. Mereka mau mendapatkan solusi. Nah, satu orang dari gereja lain dapatkan solusi. Kira-kira dia akan diam juga? Tidak. Orang itu bahkan mungkin punya teman dari agama lain yang non-Kristen. Dia akan cerita, oh saya mendapatkan masalah seperti ini. Ada teman dari teman saya itu orangnya jago dalam memberikan nasihat. Apa yang jadi? Orang yang non-Kristen itu pun akan datang minta konseling kepada Daniel. Sehingga Anda akan lihat Daniel di mana? Singkawang. Pelayanan di mana kamu? Di kota mana? Gua Boma. Hah? Gua Boma. Apa? Gua Boma. Gua Goma. Betul, Gua Goma. Iya. Nah, Anda perhatikan maksud saya, pemuda satu kota Gua Goma akan tahu Daniel itu seorang konselor. Sehingga Anda perhatikan pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala gereja lain akan tahu Daniel itu seorang konselor. Sehingga ketika dari gereja lain ada masalah, maka mereka akan hubungi gembalanya. Minta izin, Pak Gembala, boleh saya pinjam Daniel? Oh kenapa? Ada orang pemuda yang perlu dilayani. Oh ya silakan. Anda perhatikan. Kuasa kepemimpinanmu bergerak. Bukan hanya memimpin pemuda gerejamu, tetapi kamu juga bisa dipakai untuk memimpin di pemuda gereja lain di luar gerejamu. Tangkap di sini? Tangkap di sini? Tangkap, Pak. Itu di kotamu. Tapi jangan salah, gembalamu juga akan memberikan rekomendasi. Sehingga kamu pun yang tadinya hanya sebagai ketua pemuda gereja lokal, suatu saat, karena kemampuanmu konseling, kuasa kepemimpinan lewat menasehati itu, kamu pergunakan secara maksimal, apa yang jadi? Kamu akan diangkat sebagai ketua pemuda daerah atau ketua pemuda wilayah dan kemudian akan menjadi ketua pemuda tingkat sinode. Amin.
Ya, Anda perhatikan. Itulah yang disebut dengan kuasa kepemimpinan yang tanpa batas. Oke, kita lanjutkan dulu dengan materi PowerPoint-nya ya. Kuasa kepemimpinan yang tanpa batas itu. Yang penting teman-teman sudah bisa mengerti dan bisa paham kuasa dalam pengajaran Yesus itu menunjukkan bahwa kita menunjukkan terlebih dahulu kesediaan kita dalam memberikan yang namanya excellent service. Pelayanan terbaik, pelayanan prima yang kita bisa buat. Karena itu kalau ada teman-teman yang punya kemampuan tertentu yang bisa dipergunakan dalam kepemimpinan, mari lakukan secara the best. Lakukan yang terbaik apapun. Ya, apapun. Mungkin teman-teman akan berkata kepada saya punya kemampuan Pak Pendeta, saya punya kemampuan cuma satu. Apa? Memasak. Oh, pakai dengan maksimal. Pakai secara maksimal. Jangan pandang enteng dengan kemampuan memasak. Anda boleh cek gaji daripada seorang master chef di Indonesia sekarang berapa. Anda boleh cek. Itu di atas 100 juta dalam satu bulan. Nah, mau atau tidak? Kalau Anda dapat gaji 100 juta satu bulan. Nah, hanya dari kemampuan memasak. Nah, karena itu ketika Anda punya kemampuan seperti itu, lakukan secara yang terbaik. Lakukan dengan falsafah dalam tanda petik ya, tanpa kesalahan. Lakukan. Anda mungkin akan berkata, Pak Pendeta, kan kesempurnaan itu milik Tuhan. Ya, iya. Tetapi kalau falsafah itu tetap Anda kembangkan, kesempurnaan itu milik Tuhan, sampai selama-lamanya Anda tidak akan mampu melayani secara the best. Kemampuan itu bisa Anda miliki. Kemampuan prima itu bisa Anda miliki. Caranya apa? Cuma satu kata. Latihan, 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 dan latihan terus. Tidak ada orang pakar di dunia ini, tidak ada orang yang ahli dan terampil di dunia ini tanpa melalui fase latihan. Seorang pemain musik dan komposer musik terkenal, Beethoven, satu saat diwawancari oleh wartawan. Mr. Beethoven, Anda ini maestro dalam bidang komposer musik. Oh ya? Kata si Beethoven. Bisakah Tuhan memberikan kepada kami satu kunci saja? Kenapa Tuhan bisa sukses seperti ini? Bisa jadi kaliber seperti ini? Dia berkata hanya satu kata. Latihan. Oh, kaget wartawan-wartawan yang memberikan wawancara itu. Sampai ada wartawan yang berkata, kira-kira kalau memang latihan, sampai berapa jam seorang pemain musik itu bisa disebut pemain musik yang terbaik? Dia katakan, sampai 10.000 jam Anda latihan. Wow. Anda mau jadi terampil di bidang Anda? Mau? Amin. Mau. Pertanyaannya, mau enggak latihan sampai 10.000 jam? Mau. Amin. Coba nanti kita buktikan ya. Anda akan menjadi the best ketika Anda ada pada tingkat seperti ini. 10.000 jam latihan. Itu bukan hal gampang. Itu bukan hal gampang. Saya pernah coba. Saya pernah ditantang oleh guru musik saya waktu saya kuliah di sekolah teologi. Saya waktu itu latihan piano. Dia berkata, kamu tidak akan berkembang main pianomu kalau kamu belum bisa latihan minimal 8 jam satu hari. Oh, saya penasaran. Saya tutup mulut waktu tidak komentar apa-apa. Tapi saya mulai dalam hati saya berkata, oke, karena dia orang Australia, jadi saya berkata dalam hati, siap Tuhan. Tuhan akan lihat, saya coba akan latihan 10 jam satu hari. Dan betul, saya mendisiplinkan diri main piano itu 10 jam. Latihan 10 jam satu hari. Sehingga hanya dalam 1 bulan saja, dosen Australia itu manggut-manggut kepala. Good, Ronnie, good. Anda perhatikan ya. Jadi kalau Anda mau melayani orang itu,
Terus tingkatkan kemampuan melayani Anda itu dengan latihan, latihan, dan latihan. Kalau ada di antara teman-teman yang sudah belajar yang namanya homiletika atau ilmu berkhotbah, Anda akan jadi pengkhotbah unggul ketika Anda mampu untuk dapat melatih diri Anda menjadi seorang pengkhotbah yang unggul. Ketika teori itu saya tahu ya, ketika saya dengar kutipan daripada Beethoven itu, waktu itu saya sementara melatih diri untuk menjadi seorang pembicara di radio. Ya, puji Tuhan, di Manado ini Smart FM itu yang terbaik, radio yang terbaik di kota Manado. Tetapi sebelumnya saya melewati dari 2 radio yang radio rohani lah. Kalau Smart FM itu kan radio umum. Saya melewatinya. Apa yang jadi? Ketika jangankan 10.000 jam, ketika jam saya menyiar itu baru 100 jam, jujur, ada mikrofon radio di sini, ya, tetapi depan itu laptop, PowerPoint dengan materi yang terbuka, dengan materi yang terbuka. Titik komanya saya baca, takut bikin salah. Ketika 100 jam pertama, tapi perhatikan, ketika saya melihat bahwa jam terbang saya di radio sudah mencapai 500 jam, ternyata apa? Saya bisa mengubah. Memang betul, laptop tetap ada, tetapi tidak lagi dengan materi utuh. Tetapi hanya dengan main point atau garis besarnya. Garis besar materi. Dan sekarang ketika saya sudah berada di atas 1.000 jam, apalagi sudah menjadi motivator di televisi, tidak perlu pakai teks sama sekali, bahkan ringkasan tidak. Ringkasan itu cuma tersimpan di sini. Itu. Sekali lagi, itu bergantung daripada jam latihan Anda. Nah, karena itu, untuk menjadi seorang pemimpin yang hamba, Anda perlu melatih diri untuk melayani secara yang terbaik. Dan minta maaf, jangan pandang enteng loh. Jangan pandang enteng. Banyak di antara kita pandang enteng dengan melayani. Ah, apa sih itu? Saya pernah menjadi seorang manajer di rumah makan bakso. Rumah makan bakso. Dan ternyata di dalam cara-cara kita menyaji hidangan kepada orang lain, itu ada prosedur yang harus kita lewati. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, dan ada hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Itu semua harus dilatih. Dilatih waktu kapan? Dilatih ketika jam operasional masih tutup. Itu kita latih. Semua pelayan-pelayan kita itu kita latih. Bagaimana caranya menghidangkan, ya, menaruh bakso dari kualinya untuk taruh kuah, itu kita sudah punya protap sendiri. Nah, itu tidak gampang dalam melatih itu. Tidak gampang. Selama saya jadi manajer itu ada sudah sekitar 10 orang yang maaf ya terpental, nggak mampu. Propam itu apa, Pak? Ya? Mungkin adik-adik nggak ngerti propam apa? Protap. Protap ya. Apa Protap. itu? Protap itu mungkin prosedur-prosedur yang harus dilewati. Ya. Prosedur apa? Singkatan dari apa? Prosedur tetap ya. Iya, prosedur tetap, betul. Iya. Prosedur tetap, protap. Ya. Gimana adik-adik ngerti nggak ya? Ngerti kan? Iya. Oke, ya. Itu pengalaman saya sebagai manajer bakso. Padahal itu cuma hal sepele. Cara menyapa kepada konsumen juga ada. Ada cara menyapa konsumen. Apa kabar, Bu? Apa kabar, Pak? Atau kadang-kadang kita tidak pakai ini. Kita tidak pakai Bapak Ibu, kita pakai teman. Mari teman, silakan duduk. Kita mengusahakan yang seakrab mungkin. Tidak gampang untuk melayani teman-teman, ya. Untuk teman-teman yang sudah pernah terjun di dalam dunia servis, dalam dunia pelayanan pasti tahu tidak gampang. Apalagi kalau ada teman-teman yang susah sekali tersenyum, aduh itu perlu latihan sendiri. Dan memang ada pelatihan sendiri. Kalau Anda mau belajar senyum, Anda bisa siapkan 1 juta rupiah untuk di training. Punya kemampuan senyum yang menarik. Oke. Masih ada kurang lebih 7 menit.
untuk saya paparkan materi. Ketika Yesus memanggil para muridnya, mereka pun diberikan exousia. Nah, Anda perhatikan. Jadi dalam bahasa Yunani, dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata kuasa kepemimpinan itu terbagi dua. Yang pertama tadi adalah kateksosia. Tetapi ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus memberikan yang namanya exousia. Kuasa, kekuatan, tenaga. Ya memang sih kata kateksosiazo ini sebenarnya berambil dari kata exousia, kuasa, kekuatan, tenaga. Di mana bedanya? Di mana letak bedanya? Kalau kateksosiasu itu menunjuk kepada kuasa yang sedang dilakukan. Sementara kuasa exousia ini kuasa, kekuatan, tenaga yang Yesus berikan kepada Anda ketika Dia menetapkan dan memilih Anda untuk menjadi seorang pemimpin. Perhatikan di sini. Waktu Tuhan menetapkan Anda sebagai seorang pemimpin, waktu Yesus memanggil Anda menjadi seorang pemimpin, katakanlah Anda menjadi seorang bupati. Katakan. Atau wali kota. Janganlah jadi seorang pemimpin gereja. Anda mungkin akan pandang enteng, cuma jadi gembala. Tapi katakanlah Tuhan tetapkan atau Tuhan panggil Anda untuk menjadi seorang bupati atau wali kota. Perhatikan, ketika pemanggilan itu terjadi, Dia memberikan kepada Anda kuasa. Dia memberikan kepada Anda kekuatan dulu. Dia memberikan kepada Anda tenaga dulu. Sehingga dari itu Anda akan terus berkembang. Sehingga Anda mampu menjalankan tanggung jawab sebagai seorang bupati atau seorang wali kota. Maka seperti yang saya katakan minggu kemarin, kalau sudah seperti itu, perhatikan, tidak perlu Anda money politics, tidak perlu Anda kampanye dengan membagi-bagi uang kepada orang-orang yang ikut kampanye Anda. Anda pasti jadi bupati atau wali kota. Kenapa? Karena ketika Tuhan memanggil Anda, Dia sudah memberikan kepada Anda kuasa, memberikan kekuatan, dan memberikan tenaga. Untuk apa? Untuk Anda kembangkan. Sehingga ketika Anda memang dipercayakan untuk tanggung jawab seperti itu, Anda akan lihat luar biasa posisi Anda ketika Anda menduduki jabatan seperti itu. Begitu juga dalam bidang misi. Begitu juga dalam bidang penginjilan. Dalam bidang penggembalaan di gereja. Ketika Tuhan menetapkan Anda, ketika Tuhan memanggil Anda untuk menjadi seorang misionari, sebagai seorang penginjil, atau sebagai seorang gembala, Anda bukan misionari, Anda bukan seorang penginjil, atau Anda bukan seorang gembala yang kacangan. Ngerti? Kacangan. Ya? Ngerti tidak kacangan? Ngerti. Oke. Anda bukan seorang pemimpin yang kacangan. Tapi Anda itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Karena dalam diri Anda ada kuasa, ada kekuatan, ada tenaga. Pemanggilan dan penetapan untuk sebuah penugasan dalam Alkitab, terutama dalam Yesus, selalu disertai dengan pengutusan. Tuhan menaruh kepada Anda berkat. Ya, Tuhan menaruh Anda berkat. Dan ketika Dia memberi berkat, maka Dia juga akan mengalirkan kepadamu kuasa kepemimpinan itu sendiri. Dan Anda perhatikan, kuasa kepemimpinan yang Yesus beri itu jauh dibandingkan, ya, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dibandingkan dengan Anda sekedar hanya menerima sebuah surat keputusan. Biasanya surat keputusan yang diberikan oleh pemimpin di atas kita itu biasanya disertai dengan kuasa kepemimpinan atau tanggung jawab kepemimpinan yang diberikannya kepada kita. Tapi perhatikan, kuasa kepemimpinan yang mereka berikan tidak disertai dengan penyertaan. Mereka tidak menyertai Anda. Yang ada adalah mereka akan evaluasi Anda.
Anda sukses, Anda akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi kalau Anda gagal, belum habis periode, Anda sudah diganti. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus memberikan Anda kuasa. Yesus memberikan Anda tanggung jawab. Dia bukan lepas begitu saja. Tetapi dia akan mendampingimu dan akan menjadi mentor kepemimpinan buatmu. Dia akan menjadi seorang yang kita pelajari yang beberapa minggu kemarin. Accountability partner untuk Anda. Dia akan mengambil pemimpin-pemimpin pilihannya sendiri untuk menjadi accountability partner bagi Anda sebagai representasi penyertaan dia di dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan yang dipercayakan kepada Anda. Karena itu, coba ini dulu yang Anda perlu raih. Sebelum Anda menjadi pemimpin, minta dulu kuasa kepemimpinan itu untuk Anda miliki. Pengutusan yang dilakukan Yesus pun disertai dengan kuasa. Nah, karena itu siang hari ini mari Anda boleh meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kepada Anda kuasa kepemimpinan itu. Ingat falsafah kita, no complete authority, no leadership. Karena itu, jangan mau terima tugas, jangan mau terima jabatan, jangan mau terima tanggung jawab kepemimpinan tanpa adanya panggilan Allah. Karena kepemimpinan tanpa panggilan Allah itu berarti kepemimpinan tanpa kuasa, sehingga kepemimpinan Anda itu tidak memiliki power. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini adalah seorang pemimpin yang penuh kuasa? Panggilan dan kuasa orang percaya itu terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ini sebenarnya kuasa kepemimpinan kita. Imamat yang rajani. Nah, apa imamat yang rajani itu? Dari bahasa asli dari bahasa Yunani, imamat yang rajani itu ada dua kata. Basileion dan hierateuma. Hierateuma. Nah, basileon itu menunjuk kepada kuasa seorang raja, posisi seorang kaisar, atau seorang yang dianggap memiliki kuasa yang agung. Itu subjek kalimat tunggal neuter, ya, tunggal neuter. Nah, itu sudahlah. Teman-teman tidak perlu ini, nanti kalau nanti akan belajar bahasa Yunani, kalau saya akan ajar teman-teman semua, saya bisa ajarkan sedikit sehingga Anda bisa lebih tahu teks-teks perjanjian baru. Nah, hierateuma itu juga berasal dari kata hieros yang menunjuk kepada orang yang memimpin upacara kudus. Sehingga perhatikan di sini, imamat yang rajani itu berarti bahwa Anda itu adalah seorang pemimpin rohani, tapi perhatikan, ada di Basileu, ada di kerajaan, ada di marketplace. Sehingga Anda perhatikan, seorang pemimpin Kristen itu adalah seorang pemimpin di marketplace, tetapi punya wibawa rohani yang luar biasa. Itu yang Anda harus garis bawahi. Apalagi kalau Anda ada dalam kepemimpinan gereja. Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin yang Allah tetapkan untuk memimpin umat Allah. Untuk memimpin umatnya. Anda bayangkan betapa luar biasanya kuasa yang Yesus berikan untuk Anda. Nah, karena itu, panggilan orang percaya itu adalah menjadi imamat yang rajani. Karena itu, kuasa kepemimpinan pemimpin Kristen ialah imam. Orang yang mewakili umat kepada Allah, tapi sekaligus juga imam yang memerintah. Imam yang memimpin. Sehingga Anda perhatikan di sini. Orang-orang yang punya kewibawaan rohani ketika dia terjun dalam kepemimpinan yang kita katakan kepemimpinan sekuler, Anda perhatikan, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin teladan. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin model. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sendiri sebenarnya adalah
orang yang mewakili umat Allah menghadap kepada Allah yang kemudian menjalankan tugas kepemimpinan. Dahsyat, powerful. Materi saya sudah selesai, teman-teman. Ya, kiranya apa yang kita sudah lewati ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua bahwa kuasa kepemimpinan Anda itu bukan dari siapa-siapa, tetapi itu dari Tuhan yang memberikan kepada Anda. Sehingga Anda akan jadi seorang pemimpin yang penuh kewibawaan dan otoritas ilahi. Sekian dulu materi saya. Mungkin Pastor David kita bisa masuk dalam diskusi selama beberapa menit. Ya, kalau ada pertanyaan silakan adik-adik. Kalau belum mungkin masih perlu dicerna dulu, Pak. Bisa direnungkan dulu ya. Iya, betul, direnungkan dulu. Bisa direnungkan, dibaca ulang-ulang lagi materinya. Kan saya sudah kirimkan toh. Iya. Teman-teman bisa diperlengkapi. Dan terutama biasanya, Pastor, materi kepemimpinan ini baru kita pahami ketika kita mulai melakukannya, mulai mempraktekannya. Nah, karena itu teman-teman, saya yakin ada di antara Anda yang sudah jadi pemimpin, walaupun mungkin level kepemimpinan Anda masih di tingkat low. Tapi ingat, walaupun Anda di low, Anda di level rendah kepemimpinan, tapi Anda juga adalah seorang pemimpin. Nah, karena itu, mulai praktekkan kuasa kepemimpinan yang Tuhan beri dalam kehidupan Anda, dan Anda akan menghayati materi kita pada siang hari ini. Oke, yuk, terima kasih Pak Wurang, terima kasih. Adik-adik silakan berdoa salah satu. Kita akan tutup pembicaraan kita. Oke, mari kita bersatu dalam doa.